Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial database SQL MariaDB. Nah, di video sesi kali ini kita akan mempelajari ya bagaimana cara kita melakukan agregasi data dengan perintah group by pada script SQL. Oke, jadi begini. Di video-video sebelumnya kita sudah belajar ya bagaimana cara kita menarik data dari database. Ada yang dari hanya satu tabel atau juga ada yang dari tabelnya banyak. Nah, di video sesi kali ini kita kembali akan melakukan penarikan data, tapi kali ini lebih advance. Jadi data yang kita tarik sekaligus kita lakukan agregasi. Agregasi mungkin kalau teman-teman sudah menonton video tentang pemrograman Python library Pandas, di sana dilakukan agregasi group by ya. Jadi data-data dikelompokkan, kemudian nanti ada perhitungan tuh, entah average, entah count. Oke, jadi untuk lebih menggambarkan, saya coba beri ilustrasi ya. Kita kembali ke aplikasi The Beaver, masih menggunakan database yang sama, kelinci DB. Cuma untuk menggambarkan skenario ini, saya sudah siapkan data dalam bentuk ini. Jadi mungkin teman-teman masih ingat waktu kita mendemokan tentang Pandas maupun Orange, data mining dengan Orange, kita memakai dataset file CSV student por. Nah, file CSV yang sama sudah saya dalam tanda kutip upload ya ke database kelinci DB sebagai table. Nih, tabelnya ini student por. Kita bisa lihat ini ya, klik kanan view data. View details juga bisa. Nanti tinggal klik di data. Nah, kolom-kolomnya harusnya sama dengan video sebelumnya. Bedanya di sini saya beri kolom tambahan di paling kiri, namanya ID. Nah, di sini yang akan kita lakukan adalah misalnya kita pengen tahu dari kolom school ini variasi datanya ada berapa banyak. Kolom school ini kan tipe datanya kan varchar ya, string. Kita pengen tahu variasi datanya berapa banyak dan berapa jumlah frekuensi masing-masing variasi data. Atau bisa juga kombinasi school dan gender, atau nanti school dan address. Bisa juga menghitung rata-rata dari umur untuk setiap tadi agregasi lah namanya. Saya beri contoh ya. Kita buat dulu script SQL. Saya beri judul dulu. Oh, ininya lupa. Jangan lupa ini ya. Melakukan agregasi data. Melihat kolom school variasi datanya apa saja and jumlah frekuensinya. Nanti kita akan berkenalan dengan perintah baru namanya group by. Kita masih menggunakan perintah select ya. Jadi kita panggil dulu kolom pengelompoknya seperti pada halnya library Pandas ya, melakukan agregasi data memerlukan kolom pengelompok. Ya kan, karena skenarionya kolom school, tentu saja kolom pengelompoknya school ya. Jadi di sini kita select school. Terus nah ini jumlah frekuensinya. Di sini kita masukkan perintah count. Yang di count apa?
Yang di count adalah ini aja nih, ID ini. From. Nah, di sini ada yang berbeda nih. Jadi di dalam select kita bisa memasukkan perintah agregasi. Yang paling umum adalah count, average, min, atau max. Kalau kita memasukkan perintah agregasi pada bagian select, di bawah sini kita perlu memasukkan perintah group by. Jadi group by-nya dimasukkan dengan kolom pengelompoknya. Group by school. Terus kita jalankan. Muncul kan? Jadi kolom school variasi datanya hanya ada dua, GP dan MS. Yang GP jumlah frekuensi datanya 423, yang MS 226. Ini bisa lebih dari satu kolom ya. Kolom pengelompoknya bisa berlapis. Misalnya saya bikin kolom pengelompoknya berlapis school dan gender. Saya buat seperti ini. Kolom jadi sini saya tambahkan gender. Nah, hati-hati di bagian group by-nya juga harus kita masukkan. Kita execute. Nah, mirip kan dengan yang di Pandas. Jadi nanti pengolahan data bisa dilakukan di SQL, bisa juga ditarik dulu ke CSV lalu diolah di Pandas. Tergantung kondisi datanya seperti apa. Saya tambahkan lagi ya. Mjob deh. Jadi gitu ya. Sekarang kita coba hal yang berbeda. Di sini kan agregasinya count ya. Kita coba agregasi yang lain. Jadi saya kopas dulu. Nah, yang dihitung adalah average age. Jadi perintahnya sama, select. Kemudian kolom pengelompoknya kan school, gender, job, FAQ dari age. Ini perintah agregasinya disambung dengan kolom mana yang akan dihitung agregasinya. Hati-hati ya kalau AVG kolom yang diambil tentu saja yang tipe datanya harus angka. Oh sorry,
Ini harusnya mjob. Ini juga mjob. Nah, baru benar. Hati-hati ya, jangan salah mengetik nama kolom. Sudah muncul kan ya. Jadi agregasi berlapis 3. School, gender, mjob. Datanya seperti ini. Jadi cara membacanya, yang schoolnya GP, gendernya male, mjobnya health, average age-nya, umur rata-ratanya adalah 16,1765. Terus kolom yang diolah agregasinya bisa lebih dari satu ya. Gini deh, ini kolom agregasi. Ini titik. Misalnya saya bikin minimum G3, kolom yang paling kanan ya, yang waktu apa waktu pengolahan dengan data mining orange ini dijadikan dengan kolom target. Jadi di sini kita tambahkan kita bisa run, langsung muncul ya. Ini bisa dikasih alias ya. Saya tambahkan 2 kolom lagi, min, max, dan average. Tinggal tambahkan saja di sini. Ini perintah agregasinya ya, min, max, avg. Kolom ini yang dimasukkan pada group by disesuaikan dengan jumlah kolom pengelompoknya ya. Ini ya, bisa langsung ditarik sekaligus. Misalnya ini yang schoolnya MS, gendernya female F, mjobnya teacher, average age-nya sekian, G3 terendahnya 0, G3 tertingginya 18, sedangkan average untuk kolom G3 adalah 11,8333. Oke, jadi begitu ya melakukan agregasi group by pada script SQL. Nah, sekarang gimana kalau melakukan agregasi data, tapi kolom pengelompoknya tipe datanya adalah tanggal. Kita gunakan tabel ini ya. Ini pemberian vaksin. Ini kan kolomnya ada yang tanggal kan. Ini kolom tanggal vaksin. Jadi misalnya kita pengen tahu tahun 2013 berapa banyak sih yang divaksin, 2014 berapa, dan seterusnya. Kita buat dulu script. Jangan lupa ini ya, isi dulu. Jadi saya beri judul dulu agregasi data dengan kolom tipe data.
select ya. Jadi kita ambil dulu kolom pengelompoknya. Kolom pengelompoknya berarti kan ini kan tanggal vaksin. Cuma kalau tanggal ini kita akan demokan pengelompoknya bukan dari tanggalnya, tapi justru dari tahunnya. Jadi data yang tahunnya sama dikelompokkan jadi satu. Saya kasih keterangan lagi ya. Data tanggal yang tahunnya sama digabungkan menjadi satu kelompok. Nah, di sini kita perlu melakukan ini nih, penggabungan tahun. Maka dari itu kita butuh perintah namanya extract. Ekstraknya butuh perintah. Ekstraknya format apa? Kita kan akan mengambil tahunnya kan dari kolom yang mana, dari kolom tanggal vaksin kan. Nanti deh. Terus agregasinya jumlah vaksinasi, berarti count ya. Vaksinasi kan ini ya, setiap satu kali kejadian vaksinasi kan diwakili satu ID event ini. From, masukkan nama tabelnya. Nah, terus jangan lupa setiap kali melakukan agregasi perlu ada perintah group by. Nah, ini biar enak, ini dikasih alias. Jadi group by-nya dimasukkan nama aliasnya, nggak usah panjang-panjang diketik seperti atau di kopas ini. Kita coba ya. Berhasil kan, muncul nih 2013 sekali, 2014 sekali, 2015 sekali, dan seterusnya. Ini nama kolomnya bisa kita beri alias juga. Berubah kan nama kolomnya. Nah, fiturnya bukan cuma ini, kita bisa melakukan pengelompokan berdasar kombinasi tahun dan bulan. Kalau pengelompokan yang berdasarkan tahun dan bulan, ini bagian ekstraknya kita ganti di sini. Ini kan kalau ekstrak year kan berarti maksudnya dia mengambil tahunnya saja dari data tanggal vaksin. Kemudian tahun itu dipakai sebagai pengelompok. Kalau kita ingin tahun dan bulan sebagai pengelompok, ini kita kasih ini year month. Berarti ini aliasnya perlu direvisi jadi tahun bulan. Group by-nya mengikuti aliasnya di sini. Kita coba ya. Nah, berhasil kan? 2013-08 ini maksudnya tahun 2013 bulan 8. 2015-01 maksudnya tahun 2015 bulan 1. Ini masing-masing jumlah vaksinasinya satu kali. Oke,
Oke, jadi begitu ya gambarannya kalau kolom pengelompoknya tipe datanya adalah tanggal. Di sini kita disarankan memakai perintah ekstrak. Oke, ini sekaligus mengakhiri video ini. Video cukup singkat. Kita sudah mempelajari bagaimana cara melakukan agregasi data dengan script SQL ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini dan sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.